Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang obesitas. Apa itu obesitas? Yuk cari tahu. Obesitas adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi. Obesitas terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibandingkan aktivitas membakar kalori, sehingga kalori yang berlebih menumpuk dalam bentuk lemak. Apabila kondisi tersebut terjadi dalam waktu yang lama, maka akan menambah berat badan hingga mengalami obesitas. Banyak orang yang berpikir badan yang gemuk sama dengan obesitas. Apakah keduanya memiliki artian yang sama? Jawabannya adalah tidak. Jadi jangan salah paham ya teman-teman. Lalu, apa perbedaan di antara keduanya? Yang pertama, gemuk berada satu level di bawah obesitas. Yang kedua, obesitas adalah kondisi di mana massa lemak tubuh jauh melampaui dari yang seharusnya. Sedangkan kegemukan merupakan kondisi berat badan hanya melewati BMI normal. Apa itu BMI? BMI adalah angka indeks massa tubuh atau body mass index digunakan untuk menunjukkan kategori berat badan. Lalu, bagaimana cara menghitung BMI? Caranya ada di samping ya teman-teman. Berikut ini adalah ukuran body mass index. Jadi kita bisa melihat apakah berat badan kita termasuk normal atau sudah termasuk obesitas. Sekarang kita akan masuk ke faktor penyebab terjadinya obesitas. Faktor yang pertama adalah faktor genetik atau faktor keturunan. Faktor ini merupakan faktor terbesar yang dapat memicu obesitas. Anak dari orang tua yang mengalami kondisi ini lebih berisiko dibandingkan anak dengan orang tua yang memiliki berat badan ideal. Yang kedua adalah gaya hidup. Gaya hidup seperti cenderung mengonsumsi makanan cepat saji, kurang melakukan aktivitas seperti olahraga, maupun minum-minuman beralkohol dapat menyebabkan kalori menumpuk menjadi lemak, sehingga risiko terkena obesitas semakin tinggi. Yang ketiga, konsumsi obat-obatan tertentu. Beberapa obat bisa memicu efek samping berupa kenaikan berat badan, contohnya seperti obat antidepresan, obat diabetes, dan obat-obatan lainnya. Beberapa obat tersebut dapat mengubah fungsi tubuh dan otak, sehingga nafsu makan pun meningkat. Peningkatan nafsu makan ini ternyata disertai dengan menurunnya tingkat metabolisme yang bisa memicu berat badan naik. Yang keempat adalah stres. Kita cenderung lebih banyak makan ketika stres untuk memperbaiki suasana hati, terutama makan makanan manis. Akibatnya penumpukan kalori, gula, dan lemak semakin besar, sehingga dapat meningkatkan berat badan. Berikutnya, kita akan masuk ke ciri-ciri obesitas. Yuk, kenali obesitas sejak dini. Ciri-cirinya adalah wajah bulat, pipi tembem dan bahu rangkap, leher relatif pendek dan perut buncit, kedua pangkal paha bagian dalam saling menempel dan bergesekan, mudah lelah hanya dengan beraktivitas kecil. Pada anak laki-laki, dada membusung dan payudara sedikit membesar, dan juga penis mengecil. Hal ini tidak terlihat secara utuh karena tertutup oleh timbunan lemak. Sedangkan pada anak perempuan datangnya pubertas lebih dini, yaitu usia kurang dari 9 tahun, sudah mengalami menstruasi. Berikutnya kita masuk ke dalam diagnosis obesitas. Yang pertama, anamnesis. Anamnesis adalah diagnosis obesitas yang mencakup pola makan, tingkat aktivitas, faktor risiko terkait, hingga tingkat komorbiditas. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik lengkap pada obesitas harus dilakukan, mulai dari pemeriksaan indeks massa tubuh, lingkar pinggang, dan kadar lemak tubuh. Yang ketiga, diagnosis banding. Diagnosis banding yang perlu disingkirkan pada obesitas adalah bentuk tubuh mesomorfik pada bodybuilder atau atlet tertentu. Atlet biasanya memiliki indeks massa tubuh di atas rata-rata yang disebabkan oleh peningkatan massa otot. Yang keempat, pemeriksaan penunjang.
Pemeriksaan penunjang untuk obesitas mencakup pemeriksaan dasar, seperti profil lipid dan fungsi hepar, dan pemeriksaan klinis yang sesuai dengan indikasi. Tahukah teman-teman, obesitas dapat menimbulkan penyakit-penyakit dengan resiko bahaya yang lebih besar untuk tubuh kita. Hal ini dikarenakan lemak yang tertimbun di dalam tubuh kita. Berikut adalah contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh obesitas, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, jantung koroner, stroke, hingga gangguan fisik pada penderita dan sulitnya beraktivitas. Wah, ternyata obesitas sangat berbahaya ya. Lalu, apakah teman-teman ingin terkena obesitas? Pastinya tidak. Ayo kita simak beberapa cara pencegahan agar kita terhindar dari obesitas. Yang pertama adalah mengatur pola makan dengan cara mengurangi jumlah kalori yang dikonsumsi, perbanyak sumber protein nabati, mengurangi protein hewani, garam, dan gula tambahan, dan juga batasi makanan tertentu seperti karbohidrat dan lemak. Yang kedua adalah perbanyak aktivitas fisik seperti olahraga maupun berkegiatan di luar rumah dan juga mengurangi stres. Selain pola makan, kita juga perlu lebih banyak bergerak untuk membakar kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan jangan lupa berekreasi agar otakmu sedikit tenang dan terhindar dari stres. Yang ketiga adalah belajar menghitung BMI agar mengetahui berat badan idealmu. Caranya sudah ada di depan ya teman-teman. Jangan lupa belajar cara menghitung agar kita dapat mengontrol berat badan kita dan terhindar dari obesitas. Nah, itu tadi adalah pembelajaran terkait obesitas. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.